Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Bapak Miftahul Huda. Saya dari kampus Institut Agama Islam Sholahuddin Al-Ayyubi Inisa, Tambun, Bekasi, Fakultas Adab, prodinya Bahasa dan Sastra Arab. Izinkan saya ingin berbagi terkait tentang tema moderasi beragama, yang kali ini salah satu bentuk contoh daripada moderasi beragama adalah moderasi beragama mewujudkan kerukunan dan harmoni di tengah dinamika sosial dan politik modern. Yang pertama, perlu kita ketahui apa sih pengertian daripada moderasi beragama. Moderasi beragama adalah konsep yang mengajak individu dan kelompok untuk bersikap moderat dalam hal keyakinan, dalam hal agama. Jadi moderasi ini meliputi sikap terbuka, tidak radikal, dan saling menghormati keyakinan pihak lain dalam masyarakat yang heterogen. Pentingnya moderasi beragama, yang pertama itu bisa menjaga kerukunan dan damai antar umat beragama. Yang kedua, bisa mencegah konflik sosial yang berakar dari perbedaan agama. Dan yang ketiga, mendukung terciptanya keadilan sosial dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Dan yang keempat, membentuk masyarakat yang inklusif dan harmonis. Lalu, apa yang menjadi prinsip moderasi beragama? Salah satu prinsip moderasi beragama itu yang pertama adalah toleransi, saling menghormati praktik keagamaan orang lain walaupun berbeda dengan kita. Yang kedua itu dialog, membangun komunikasi antar berbagai komunitas agama. Dan yang ketiga, keadilan, memberikan perlakuan setara tanpa prasangka terhadap agama lain. Dan yang keempat, bekerja sama untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Adapun salah satu contoh yang perlu kita implementasikan dalam moderasi beragama, satu, pendidikan tentang keberagamaan dan toleransi di sekolah. Yang kedua, dialog antar pemimpin agama untuk menyelesaikan masalah bersama. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah yang netral dan mendukung kebebasan beragama. Dan terkait moderasi ini tidak terluput dari dalil-dalil yang termaktub dalam Al-Quran. Satu, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah ketika kami jadikan kalian sebagai umat yang adil, yang wasata, moderat, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas umat-umat lain dan agar Rasul itu menjadi saksi atas kamu. Melihat ayat ini menjadi sumber dalil terkait tentang moderasi agama atau moderat dengan kata-kata umat atau wasata. Jadi ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang moderat, umat yang adil. Nah, yang kedua, berlandasan pula dalam surah Al-Mumtahanah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tidak melarang kamu berbuat baik, Allah tidak melarang kamu berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Secara tidak langsung ayat ini menjelaskan terkait mengajarkan keadilan
dan toleransi atau tasamuh dalam bahasa Arabnya. Nah, landasan ketiga dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik." Ya, ayat ini secara tidak langsung mengajarkan kita sikap moderat, sikap kelembutan dalam berinteraksi sosial satu sama lainnya. Ini terkait tentang dalil-dalil landasan dasar modernisasi beragama. Lalu kita masuk salah satu tema yang menjadi tema besar ya, modernisasi agama adalah moderasi beragama mewujudkan kerukunan, mewujudkan harmoni di tengah dinamika sosial dan politik modern. Adapun penjelasan dari tema moderasi beragama ini secara konteks di tahun 2025 ya, ini amat sangat penting. Disebabkan apa? Yang pertama, dinamika politik dan sosial yang cepat berubah berpotensi menimbulkan gesekan. Yang kedua, indeks kerukunan umat beragama Indonesia meningkat secara administratif, tapi masih ada tantangan nyata di lapangan terkait kebebasan beragama. Dan yang ketiga, program-program modernisasi beragama diarahkan tidak hanya pada pencapaian angka, tetapi juga pada dampak nyata terhadap kehidupan umat. Dan yang keempat, moderasi beragama dipandang sebagai alat ya yang dapat mendorong perdamaian internasional. Nah, inti dari salah satu tema tadi ini intinya adalah kita disuruh menjaga keseimbangan dalam beragama tidak ekstrim, saling menghormati antara penganut agama yang berbeda. Lalu yang kedua, menghadapi tantangan kekinian, kemunculan intoleransi, diskriminasi dalam praktik beragama, serta ketegangan sosial dan politik. Juga mendorong kesadaran kebangsaan sebagai bagian dari keimanan, memperkuat persatuan nasional. Dan juga inti daripada tema tadi, mengintegrasikan nilai agama dengan budaya dan isu pembangunan modern untuk mencapai maslahat bersama. Inilah terkait tentang sekilas modernisasi beragama. Dan alhamdulillah saya pribadi telah melakukan kampanye ya, telah melakukan sosialisasi moderasi beragama, dan berikut videonya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Aqulu lakum tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.